Saya kurang memahami bagaimana logika hakim itu mempertimbangkan seperti itu. Jika hakim yang seperti itu ataupun badan yudikatif seperti ini, saya kurang tahu apakah dia dulu sudah disekolahin, apakah dia dulu sudah pernah dilantik ataupun sudah pernah dididik untuk berlogika dalam sebuah dissenting opinion terhadap sebuah putusan. Tapi pertimbangan itu apakah dapat logika ataupun apakah masuk akal terhadap seluruh masyarakat Indonesia ini? Tentu itu harus pertimbangan hakim juga. Saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsur lah. Terutama juga hakim-hakim ya. Sudah terlanjur Pak, sudah terlanjur. Mana tindakanmu dulu? Perlihatkan dulu sebagai seorang presiden itu bahwa Anda adalah sebagai pimpinan negara dan kepala negara. Rakyat di pinggir jalan ngerti. Kalau hanya berkoar-koar sih menurutku ya wajar-wajar aja. Tapi tindakannya, actionnya apa? Ponisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara. Ya saya juga bisa bilang seperti itu sih teman-teman ya, bahwa jangan dong meringankan hukuman. Wow. Menteri Pemasarakatan. Ayo teman-teman, kita bahas ya. Silakan kalian tonton sampai habis ya. Bagaimana dengan logika para hakim pada saat itu. Ayo kita simak. Halo negara Republik Indonesia yang penuh dengan drama dan sandiwara, dan juga para lembaga seluruh rakyat Indonesia, dimulai dari lembaga legislatif, yudikatif, bahkan eksekutif, dan terkhusus pada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Sangat luar biasa loh kinerja kalian. Ini sangat lucu banget loh kinerja kalian ini. Dimana bahwa kalian telah melakukan penerapan hukum yang sangat-sangat maksimal, sehingga para koruptor kalian tuntut dengan ringan hanya 6 tahun 6 bulan penjara. Dan ini sangat lelucon. Jadi bahwa ini nanti akan menjadi parameter kedepannya calon-calon koruptor yang akan merugikan negara selanjutnya nanti. Mereka ingin melakukan hal yang sama karena hukumannya lebih ringan. Dan saya rasa bahwa ketika hal ini terus biarkan, Bapak Prabowo Subianto, Anda gagal seperti yang Anda sampaikan bahwa Anda memberantas korupsi, Anda akan menghukum seberat-beratnya. Mana janjinya itu? Apakah Anda dapat melakukan sebagaimana yang Anda utarakan sebelumnya? Bapak seluruh lembaga di negara Republik Indonesia ini, kalian ini saya kurang tahu apakah ada permainan atau tidak, sehingga kalian dapat menerapkan hukum kepada Harvey yang hanya 6 tahun 6 bulan penjara. Coba kita bayangkan teman-teman, ketika negara telah dirugikan sampai 300 triliun atas perilaku ataupun perbuatan beberapa orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan ini akan menjadi merajalela di Republik Indonesia ini, akan menjadi pembiaran. Seakan-akan dibuka lagi peluang bagi calon ataupun oknum koruptor nantinya, karena hukumannya sangat ringan. Bahkan ketika banyak orang yang menilai, yang melihat bahwa ringannya hukuman seorang koruptor yang merugikan negara, pasti akan terjadi kekacauan dan akan terus terjadi korupsi di negara Republik Indonesia ini, bahkan tidak dapat dielakkan nantinya karena hukumannya sangat ringan. Namun sangat ikut prihatin teman-teman ketika bahwa tuntutan jaksa sebelumnya adalah 12 tahun pidana ataupun penjara, namun kenapa bisa turun ataupun sangat ringan sehingga hanya mencapai tuntutan ataupun putusan hakim yang hanya 6 tahun 6 bulan pidana kepada para koruptor tersebut, terkhusus pada Harvey. Dan sangat lucu pertimbangan hakim yang sangat tidak masuk logika, yang dimana bahwa dia masih ataupun Harvey masih mempunyai tanggung jawab kepada keluarganya. Ini sangat-sangat luar biasa ya, logika hakim ini saya kurang tahu di mana dia mendapatkan logika itu. Putusan yang engkau berikan ataupun pertimbangan yang kalian logikakan itu, saya rasa bahwa itu logika anak SD.
Bahkan semua pria yang sudah menikah itu dia terus bertanggung jawab kepada keluarganya. Tetapi walaupun dia bertanggung jawab kepada keluarganya, tetapi hukum tidak bisa diringankan kepada seorang koruptor. Hukum tidak bisa diabaikan, dan hukum juga tidak bisa berlaku hanya kepada orang yang kalangan bawah saja, tetapi semua harus berlaku kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Saya kurang memahami bagaimana logika hakim itu mempertimbangkan seperti itu, sehingga dia membebani kepada kita untuk berpikir sepanjang masa. Logika hakim yang seperti itu ataupun badan yudikatif seperti ini, saya kurang tahu apakah dia dulu sudah disekolahin, apakah dia dulu sudah pernah dilantik ataupun sudah pernah dididik untuk berlogika dalam sebuah dissenting opinion terhadap sebuah putusan. Hakim boleh ada ataupun ada wewenang hakim untuk memutuskan berdasarkan keyakinan, tetapi pertimbangan itu apakah dapat logika ataupun apakah masuk akal terhadap seluruh masyarakat Indonesia ini, tentu itu harus pertimbangan hakim juga. Lucunya ketika Harvey yang dimana saat ini bahwa informasi hanya mengganti uang kerugian 1 miliar, apakah semua hasil korupsi itu sudah dikembalikan atau belum? Apakah sudah ditelusuri apa belum? Namun apakah Harvey hanya ketika dia dihukum hanya 6 tahun 6 bulan itu, apakah dijamin Harvey itu memang benar-benar ada di tempat pidana yang memang merasakan penderitaan, penyiksaan ataupun sehingga nanti mengalami pertobatan? Kalau memang nanti Harvey dikhususkan untuk mendapatkan pidana ataupun tempat pidananya, tempat lembaga pemasyarakatan yang dikhususkan untuk mendapatkan tempat khusus, saya rasa bahwa keadilan di Republik Indonesia ini sangat berobok banget dan sudah tidak bisa dikatakan bahwa adanya hukum di Indonesia. Teman-temanku, bahwa ada sebuah filosofi mengatakan bahwa keadilan harus mengikuti hukum, bukan hukum mengikuti keadilan. Tapi ini saya lihat bahwa hukum mengikuti keadilan. Artinya bahwa ketika dia dapat membeli ke hukum itu, ketika seseorang menilai bahwa dia dapat mempelenterin hukum itu, maka dia merasa itu adil bagi dia. Sedangkan kita, orang yang awam, orang yang tidak punya apa-apa, kita hanya mengikuti gelombang, kita hanya mengikuti ombang-ambing, di mana hukum itu dilanjutkan dan di mana keadilan itu diberikan kepada kita, sehingga kita susah untuk mendapatkannya. Kepada seluruh lembaga negara Republik Indonesia ini, apakah kalian pernah mencoba berpikir bahwa bagaimana kontroversialnya, bagaimanakah efek dan dampak sebuah putusan ini yang mengakibatkan kerugian negara sampai 300 triliun? Saya pernah perhitungkan seluruh rakyat Indonesia ini bisa dirugikan hampir 1 juta per orang. 271 jiwa orang di negara Republik Indonesia ini ketika telah dirugikan negara sebesar 300 triliun itu, berarti hampir sama-sama telah dirugikan seluruh rakyat Indonesia ini adalah 1 juta rupiah kurang lebih. Tapi apakah kalian punya hati? Apakah kalian punya nurani ketika kalian memvonis Harvey, ketika kalian memvonis para koruptor yang telah merugikan itu sangat ringan? Di mana kalian melogikan hukum? Atau jangan-jangan Bapak Presiden sengaja membiarkan hal itu, sengaja buta untuk mendengarkan, sengaja tuli untuk mendengarkan sesuatu informasi yang beredar ini? Bapak Presiden Prabowo, kami bangga ketika Anda menelusuri korupsi dimulai dari di mana engkau di mana penelusuran terhadap Tom Lembo dan juga Hasto dari PDIP saat ini menjadi tersangka. Kami sangat bangga ketika ada permainan oknum-oknum di dalamnya. Apakah Bapak Prabowo melihat hal ini? Apakah Bapak Prabowo hanya terus berteriak dan berjoget dan juga seakan-akan bersandiwara di depan umum? Apakah Bapak hanya melakukan hal itu tetapi penerapan hukum Anda tidak ada?
Di mana janjimu? Di mana sebuah lisan yang engkau janjikan di negara Republik Indonesia bahwa itulah tujuan utama menghilangkan para korupsi ataupun para koruptor di Indonesia ini? Tetapi buktinya saat ini telah adanya sebuah ataupun seseorang yang telah divonis hanya 6 tahun 6 bulan penjara, tetapi telah merugikan negara mencapai 300 triliun. Apakah Bapak Prabowo hanya diam? Apakah Bapak Prabowo tidak dapat mengintervensi badan yudikatif dan juga badan legislatif untuk menyuarakan suara rakyat ini? Di mana Bapak Prabowo saat ini? Jujur, saya sangat salut dengan Bapak Prabowo. Tapi hal ini saya lihat bahwa ketika Bapak Prabowo terus membiarkan orang-orang penegakan hukum ataupun yudikatif terhadap hal ini melakukan putusan-putusan yang dinilai sangat kontroversial dan sangat pro kontra di Republik Indonesia ini, harusnya Bapak Prabowo segera bertindak. Baru kita katakan bahwa ini sangat transparan Bapak Prabowo. Bagaimana mungkin masuk akal dari tuntutan 12 tahun masa sampai 6 tahun 6 bulan, hampir setengah telah turun dari tuntutan jaksa sebelumnya. Luar biasa ini penegak hukum di Republik Indonesia. Hakim, saya nggak tahu siapa hakim yang memutuskan itu, saya nggak tahu. Kalau kita melihat bagaimana Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 itu pasal 2 adanya hukuman pidana 4 tahun penjara, junto pasal 55 KUHP, junto pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. Bagaimana ketika kita melihat itu, hukuman yang dimana pasal 3 Undang-Undang pencucian uang pada pasal 3 itu adalah 20 tahun pidana. Bagaimana mungkin bisa turun sampai 6 tahun 6 bulan? Di mana logika hakim saat itu? Ini kalau kita biarkan di negara Republik Indonesia ini, hancur negara Indonesia. Perlu saya tegaskan sekali lagi bahwa ketika kerugian negara sudah mencapai 300 triliun, kalau kita mengkalikan ataupun kalau kita memperhitungkan per jiwa di negara Republik Indonesia ini yang telah mencapai 271 jiwa kurang lebih jiwa yang ada di Republik Indonesia ini, berarti rata-rata telah dirugikan oleh para koruptor itu rata-rata kurang lebih 1 juta rupiah. Itu kurang lebih. Kalau teman-teman tidak percaya, coba kalian hitung 271 jiwa itu dari 300 triliun itu.